Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A, kelas 8B, dan kelas 8C MTS Mambaul Hisan yang senantiasa saya banggakan dan saya cintai. Hari ini Sabtu 11 April 2020 ada jadwal pelajaran BTQ di kelas kalian. Di sini saya akan menyampaikan materi secara live, secara menggunakan channel YouTube ini, agar kalian bisa menyimak paparan materi secara langsung, ya. Karena sekali lagi pelajaran BTQ ini terkait adanya praktek-praktek membacanya, sehingga akan sedikit susah kalau hanya melalui materi-materi tulisan saja. Oleh karena itu, silakan kalian nanti simak betul-betul materi ini, dan kalian dalam menyimak materi BTQ kelas 8 ini jangan lupa bahwa bukunya diambil semuanya, ya. Buku BTQ-nya diambil, ya, sebagai pegangan kalian menyimak materi ini. Oke, anak-anakku sekalian yang saya cintai, materi-materi yang kita kaji di kelas 8 ini sudah kita bahas bersama, yaitu mengenai hukum-hukum mat. Hukum-hukum mat kemarin sudah kita klasifikasikan bahwasanya mat itu terbagi menjadi dua. Satu namanya mat asli, yang kedua mat far'i, ya. Sudah kita kupas semuanya, mana yang mat asli, dua mat far'i. Intinya mat asli itu simple, mat yang belum ada perubahan, sesuatu yang merubah keasliannya. Kalau ada fathah bertemu alif, itu mat asli. Ada kasroh bertemu ya sukun, itu mat asli. Ada domah bertemu wawu sukun, itu mat asli. Nah, mat asli ini bisa juga disebut dengan mat tobi'i, ya. Kalau ada yang menyebut itu mat asli, betul. Itu yang menyebut mat tobi'i, betul. Sama, ya. Nah, kemudian mat far'i, yang kedua mat far'i itu yang bagaimana? Mat far'i itu hanya kelompok saja, ya. Di bawah mat far'i itu ada macam-macam mat. Mat far'i sendiri pokoknya adalah mat asli yang sudah berubah keasliannya. Jadi mat asli tadi yang saya sampaikan bertemu dengan sesuatu. Misalkan nanti mat asli kalau bertemu dengan hamzah, ada berubah lagi namanya, bukan lagi mat asli. Mat asli di situ depannya ada huruf yang bertasydid, ada yang bersukun, huruf dimatikan, dan lain sebagainya. Ini nanti berubah, tidak lagi asli. Ya, di situ dikelompokkan menjadi satu nama, namanya mat far'i. Lah, mat far'i ada berapa? Sudah kita bahas bersama kemarin, ya. Mat far'i secara keseluruhan itu terbagi menjadi 11. Mat far'i terbagi menjadi 11 macam. Yang pertama sudah kita bahas semuanya. Ada mat wajib mutasil, ada mat jaiz munfasil, ada mat lazim kilmi musaqol, 3 ya. Ada mat lazim kilmi mukhaffaf, ada mat lazim harfi musaqol, ada mat lazim harfi mukhaffaf, mat arid li sukun yang ketujuh, mat badal, mat iwat anit tanwin, mat tamkin, dan terakhir adalah mat lain. Itu harus hafal, ya. Kamu hafalkan. Nah, materi-materi sebelumnya insya Allah sudah kita bahas mengenai mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat lazim kilmi musaqol, mat lazim kilmi mukhaffaf, kemudian mat lazim harfi musaqol, mat lazim harfi mukhaffaf. Insyaallah 6
mat itu sudah kita bahas. Namun saya sekedar mengingatkan kembali sebelum kita membahas mat berikutnya yang namanya mat arid lis sukun. Mat wajib mutasil simpelnya adalah kalau nanti di Al-Quran kalian membaca ada mat asli. Mat asli itu bisa fathah bertemu alif, atau kasrah bertemu ya sukun, atau doma bertemu wawu sukun. Loh, kok ada mat asli di situ depannya ada hamzahnya di dalam satu kalimat, maka disebut mat wajib muttasil. Nah, contohnya seperti lafaz idza jaa, itu ada ja mat asli bertemu dengan hamzah, itu sudah kita lewati, namanya mat wajib muttasil. Ya mat jaiz munfasil yang bagaimana? Yang sama dengan mat wajib mutasil, artinya mat asli bertemu dengan hamzah, tapi bedanya adalah mat jaiz munfasil ini dua kalimat. Mat asli sama hamzahnya berbeda kalimat. Kalau tadi mat wajib mutasil, mat asli sama hamzahnya dalam satu kalimat. Kalau yang mat jaiz munfasil ini dua kalimat, sama mat asli bertemu dengan hamzah, tapi yang mat jaiz munfasil dua kalimat. Nah, contohnya apa? Misalkan inna a'toina, inna itu ada mat asli, nah kemudian depannya ada a'toi hamzah a. Inna a'toina, nah di situ namanya mat jaiz munfasil. Nah, itu bedanya situ. Dua mat. Kemudian lazim kilmi musaqol. Simpelnya saja lazim kilmi musaqol itu pokoknya kalau ada mat asli depannya kok huruf yang bertasdid, mat asli depannya huruf yang bertasdid itu mat lazim kilmi musaqol. Contohnya banyak. Misalkan di dalam surat Al-Fatihah yang terakhir itu waladdallin, ya kan? Do itu hurufnya dot alif. Ke depannya ada lam tasdid. Nah, do itu mat asli, depannya ada lam tasdid. Nah, maka disebut mat lazim kilmi musaqol. Bacanya yang panjang, waladdallin. Itu namanya mat lazim kilmi musaqol. Ini sekedar saya mengingatkan kembali karena materi yang sudah kita lewati. Kemudian yang keempat adalah mat lazim kilmi mukhaffaf. Ini simpelnya yang disebut mat lazim kilmi mukhaffaf adalah ada mat asli bertemu dengan sukun. Nah, bertemu dengan huruf yang bersukun atau mati. Ini di dalam Al-Quran contohnya cuma ada satu lafaz saja. Lafaznya itu al-an. Itu ada a itu panjang mat asli. Jadi hamzah alif a itu mat asli. Kemudian di depannya ada lam sukun an, itu namanya mat lazim kilmi mukhaffaf. Nah, contohnya di dalam Al-Quran ya cuman itu tok, tidak ada contoh yang lain. Dan itu ada dua tempat di dalam satu surat, namanya surat Yunus, dalam ayat 51 dengan ayat 91. Cuman itu tok, panjangnya sama 6 harokat. Al-an. Setelah kita membahas mat lazim kilmi mukhaffaf tadi, selanjutnya adalah mat lazim harfi musaqol. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, baru-baru kemarin itu di kelas kita kupas, ada mat lazim harfi musaqol dan mat lazim harfi mukhaffaf. Semua dua mat ini identik, karena yang dibahas dalam mat lazim harfi musaqol maupun mat lazim harfi mukhaffaf ini hanya huruf-huruf awal surat saja.
seperti alif lam mim. Potongan-potongan huruf itu alif lam ro, yasin, nun, kaf, ha, ya, ain, shad, toha. Misalkan semacam itu ya. Yang awal-awal itu saja. Dan nanti yang masuk mat lazim kilmi musakol, yang masuk mat lazim kilmi mukhafaf yang mana? Nah, ini simpelnya yang sudah saya sampaikan dulu. Yang termasuk mat lazim kilmi yang disebut mat lazim harfi musakol itu adalah yang diidghamkan gitu. Dan yang mat lazim harfi mukhafaf yang tidak diidghamkan. Nah, ini sekedar mengingatkan karena sudah saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Jadi yang diidghamkan tuh yang apa? Nah, itu kan sudah kita bahas kemarin bahwasanya penuturannya diidghamkan pada huruf berikutnya. Jadi ketika kamu membaca potongan ayat tadi misalkan ya saya contohkan alif lam mim. Nah, kalau pembacaannya potongan-potongan tadi itu diidghamkan dengan huruf selanjutnya, maka disebut mat lazim harfi musakol. Lah nek tidak diidghamkan berarti disebut mat lazim harfi mukhafaf. Nah, contohnya begini. Cara mengetahuinya diidghamkan atau tidak bagaimana? Misalkan lam saya contohkan di sini. Alif lam mim. Ya kan kayak gitu. Lah lam kita kupas. Kalau kita kupas itu huruf lam itu ada lam, alif, mim. Lam berarti mim sukun. Lam, alif, mim. Lam. Nah, depannya ketemu dengan mim. Mim, ya, mim. Mim. Mim sukun lamnya tadi. Lam bertemu dengan mim. Mim sukun ketemu dengan mim, maka disebut apa namanya? Bacaan idgham mimi atau idgham mislain ya. Oleh karena itu, lamnya lafadz alif lam mim itu disebut mat lazim harfi musakol. Nah, ingat ya. Jadi ini sekedar mengingatkan kembali. Disebut mat lazim harfi musakol. Karena ya diidghamkan tadi. Nah, kemudian yang contohnya mat lazim harfi mukhafaf ya bagaimana? Tadi saya contohkan alif lam mim ya. Yang mimnya ini mim itu selanjutnya ada huruf lagi enggak? Nah kan enggak ada. Ketika tidak ada huruf berikutnya, maka mimnya alif lam mim ini tidak diidghamkan. Ketika tidak diidghamkan, maka disebut mat lazim harfi mukhafaf. Nah, paham ya ini ya? Nah, saya contohkan satu lagi. Alif lam ro. Lam ro. Lah, lamnya lam ro ini tidak diidghamkan karena bertemu dengan ro. Lam ro. Mim sukun bertemu ro. Nah, maka lamnya alif lam ro ini beda dengan lamnya alif lam mim tadi. Kalau lamnya alif lam mim itu mat lazim harfi musakol, tapi kalau lamnya alif lam ro mat lazim harfi mukhafaf karena tidak diidghamkan dengan huruf berikutnya. Ya. Oke, ini untuk mat lazim harfi musakol mukhafaf. Saya yakin kalian sudah paham karena sudah saya sampaikan sebelumnya dan saya jelentrekkan itu panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian materi berikutnya kita adalah mat arid lis sukun. Di buku kalian itu setelah pembahasan mat lazim harfi musakol, mat lazim harfi mukhafaf, itu ada keterangan-keterangan panjang itu. Nah, itu ada kelas yang sepertinya sudah saya sampaikan dan ada kelas yang kayaknya seingat saya belum saya sampaikan. Nah, namun itu bisa kita lewati dulu dan bisa kalian baca-baca ya. Keterangan saja cara membacanya itu ada sedikit saja keterangan itu di halaman, coba dibuka di halaman 16 ya, halaman 16 pada pembahasan sebelum mat arid lis sukun itu
itu ada keterangan yang D ya. Itu namanya nanti bacaan tashil. D bacaan tashil. Ada lafadz a'jamiyu ya. A'jamiyun. Di dalam surat Fussilat ayat 44. Jadi lafadznya tulisannya a'jamiyun. Tulisannya a'jamiyun. Tapi cara membacanya yaitu dengan tashil. Ya, tashil itu apa? Tashil itu huruf mat atau alif yang terletak sesudah huruf hamzah diganti dengan huruf hamzah pula. Nah, huruf pengganti ini dimudahkan penuturannya atau ditashil antara bunyi hamzah dan alif tanpa mat alias pendek. Nah, kalimat-kalimat yang tersebut di atas ya, yang dibaca tashil tadi itu juga dibaca dengan mad farqi ya, ada tambahan mad farqi ada gitu ya. Nah, saya contohkan di sini lafadz a'jamiyun tadi. Jadi cara membacanya bukan a'jamiyun ya, dibuka ya bukunya itu halaman 16 tadi. Bukan dibaca a'jamiyun atau dibaca a'jamiyun, salah. Tapi hamzah yang pertama normal yang hamzah yang kedua ini antara hamzah dan alif. Jadi jamiyun, bukan salah atau salah. Tapi hamzah yang kedua ini seperti berharokat seperti panjang. Nah, kayak gitu. Seperti apa namanya? Alif ya. Jamiyun. Jamiyun. Ini ada contoh lafadznya. Saya bacakan sedikit ya, saya bacakan potongan saja. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu. A'jamiyyan yang pertama di dalam surat Fussilat ayat 44 ini. Yang pertama belum ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan ini bukan tashil tadi, tapi nanti di kalimat berikutnya, bukan di kalimat berikutnya ada. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Nah, itu berhenti. Nah, kemudian setelah itu baru lafadznya ini a'jamiyyun wa arabiyyun. A'jamiyyun wa arabiyyun. A'jamiyyun wa arabi. Nah, itu di situ lafadznya. Kemudian setelah itu ada lafadz majroha. Majroha ini di dalam surat Hud ayat 41. Ini namanya bacaan imalah. Bacaan imalah itu bagaimana? Bacaan imalah itu bunyi antara harokat fathah dan kasroh. Namanya antara harokat fathah dan kasroh di Indonesia sudah biasa ya kan gitu. Jadi di Arab sana nggak ada ya, namanya adanya a, i, u ya kan, o, ro ya, kayak gitu. Nggak ada, tapi di Indonesia luar biasa ada. Makanya kalau di Arab dibaca anta, di sini jadi ente. Itu sebenarnya logat-logat bahasa Indonesia saja. Di Arab sebenarnya ente nggak ada, adanya anta. Cuman biasalah orang kalau gaul kan, jadi semuanya jadi berubah. Anta jadi ente. Kemudian lafadz majroha tadi yang ada di dalam surat Hud ayat 41 itu dibaca imalah. Cara membacanya tidak lagi dibaca ro majroha, tidak, tapi dibaca imalah. Jadi majoreha di dalam surat Hud ayat 41. Coba saya bacakan. Wa qala arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Saya ulangi. Wa qala arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim.
Itu contohnya. Nah, saya minta tolong kepada anak-anakku sekalian, kalian coba nanti dibuat rekaman cara membaca tashil tadi, yang D saja, yang atas nggak usah. Yang D tashil lafadz a jamiyun, ya, lafadz a jamiyun dibaca mulai lafadz walau ja'alnahu qur'anan a jamiyan. Mulai dari situ sampai a jamiyun wa arabiyun. Nah, itu direkam, dibaca yang tepat, ya, yang pas, direkam. Kemudian satu lagi, lafadz majroha tadi dibaca majroha. Kamu baca satu ayat penuh, ya, mulai dari waqala kabu fiha bismillahi majroha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Itu kamu baca menggunakan makhraj yang bagus, ya, jangan sembarangan baca. Oke, untuk materi pengulasan saya rasa ini cukup, dan kita masuk pada materi mat arid li sukun, ya. Langsung saya masukkan pada materi mat arid li sukun. Nah, materi mat arid li sukun ini tidak panjang, simple. Yang dimaksud dengan mat arid li sukun itu adalah mat asli, ya. Mat asli, kamu pahami mat asli, ada fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, doma bertemu wawu sukun, itu mat asli. Nah, kalau ada mat asli semacam itu yang terdapat di dalam sebuah kalimat, yang huruf sesudahnya dimatikan karena waqaf. Jadi ada mat asli, huruf kalimat huruf sesudahnya tadi, huruf sudah mat asli tadi itu di sukun, dibaca dimatikan karena ada waqaf tadi, karena unsur berhenti. Nah, mat asli yang kondisi semacam itu tidak lagi disebut mat asli, tapi berubah nama menjadi mat arid li sukun. Saya ulangi lagi keterangannya. Ada mat asli, kemudian mat asli, huruf sesudah mat asli tadi dimatikan karena waqaf. Ada mat asli dalam satu kalimat, di situ huruf sesudah mat asli tadi dimatikan atau diwaqafkan, ya, dimatikan karena waqafkan. Maaf, saya ulangi, ya. Di dalam suatu kalimat ada mat asli. Nah, setelah mat asli itu ada huruf yang dimatikan karena faktor waqaf, berhenti. Nah, mat asli yang tadi posisinya mat asli ini berubah, tidak lagi namanya mat asli, tapi berubah menjadi mat arid li sukun. Nah, contohnya apa? Contohnya semua mat asli kalau posisi seperti itu, ya. Nah, contohnya seperti ini. Di kitab kita ini, di buku kita ini ada beberapa contoh. Yang pertama lafadz al-wadud. Al-wadud, du, doma, ada doma, dalnya di doma, du, ketemu wawu sukun, al-wadud. Nah, aslinya bacanya al-wadudu, al-wadudu. Nah, ya kan? Kalau dibaca normal al-wadudu. Nah, kalau dibaca du berarti harus mat asli, al-wadudu. Nah, tapi kalau diwaqafkan, dunya yang terakhir ini dibaca sukun, dud, nah, dud kan karena mati, maka mat aslinya tadi dibaca mat arid li sukun, al-wadud. Nah, disebut mat arid li sukun. Ada juga lafadz al-muttaqun. Al-muttaqun, pun ada doma bertemu wawu sukun, depannya dimatikan, ya kan? Al-anhar, al-anhar, ha mat asli, ada ro doma tapi dimatikan, al-anhar. Nah, itu mat arid li sukun. Al-albab, aslinya tulisannya al-albabi, diwaqafkan, ba-nya terakhir jadi bab, maka mat aslinya berubah menjadi mat arid li sukun.
Ar-Rahim, ya kan? Ada juga shodiqin, sama. Yang perlu kalian pahami di sini, adat panjang mad arid li sukun itu ada 3 macam kesepakatan. Yang pertama, mad arid li sukun itu boleh kata panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Yang kedua, mad arid li sukun boleh dibaca 2 alif atau 4 harokat. Dan yang ketiga boleh dibaca 6 harokat atau 3 alif. Kesemuanya diperbolehkan. Hanya saja menurut Imam Asy'im yang diriwayatkan oleh Imam Hafs tadi, yang lebih utama atau afdol dibacanya adalah 6 harokat atau 3 alif. Sehingga lafadz al-wadud dan seterusnya tadi sampai shodiqin, afdolnya kita membacanya dengan 6 harokat. Al-wadud, shodiqin. Contoh yang lain banyak. Gak usah jauh-jauh, kita ke lafadz surat Al-Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Him, hi itu mad asli karena memnya yang terakhir disukunkan karena waqaf tadi, maka menjadi mad arid lis sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu mad arid lis sukun. Aslinya mad asli, tapi karena diwakafkan tadi di akhir kalimat menjadi panjang 6 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya mad arid lis sukun. Nah, perlu kalian pahami juga peringatan di situ ada. Peringatan ini tidak kita bahas secara keseluruhan, nanti saja di materi berikutnya mungkin bisa kita bahas. Yang perlu saya tekankan di sini, yang perlu kalian pahami di sini, mad arid li sukun boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Namun kalian tidak boleh semena-mena di dalam membaca. Satu kali kalian membaca itu beda-beda. Kadang di ayat yang pertama menggunakan 2 harokat, ayat yang kedua menggunakan 4 harokat, ayat yang ketiga menggunakan 6 harokat. Itu dilarang, tidak boleh. Kalau 2 semua, 4 semua, 6 semua, tidak boleh dicampur aduk, ya. Tapi saya sarankan karena gitu yang lebih afdol adalah 6 harokat, kita menggunakan yang 6 harokat terus. Kalau pada momen-momen tertentu, ya udah kalau mau 2 harokat, tapi semuanya harus 2 harokat. Yang tidak boleh begini. Saya contohkan surat Al-Fatihah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menggunakan 6 harokat. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma 2 harokat. Ar-Rahmanirrahim. Kita ambil 4 harokat. Ini enggak boleh. Maliki yaumiddin. 6 harokat. Ini kurang ajar. Enggak boleh mencampur adukkan semacam itu. Yang boleh adalah kalau 2 harokat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu mah boleh. Nah, kalau 6 harokat semuanya 6 harokat gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim dan seterusnya, ya. Jadi tidak boleh dicampur adukkan. Nah, oke, anak-anakku sekalian, di sini saya meminta kalian selain tadi mempraktekkan bacaan tashil jamiyun tadi, kemudian bacaan imalah lafadz majroha tadi, ada satu lagi yang perlu kalian lakukan adalah membaca surat At-Tin, Wat-Tin, ya kan? Waz-zaituni wa-turi sinin, ya. Dibaca per potongan-potongan, ya. Per potongan-potongan. Jadi
tidak boleh dilanjut wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Tidak boleh seperti itu. Dibaca perpotongan-potongan. Dan di situ sangat banyak mad arid li sukun, dan kalian baca sebagaimana hukumnya mad arid li sukun 6 harokat yang lebih afdolnya. Semuanya 6 harokat ya. Wattin boleh, wazaitun, waturi sinin, dan seterusnya ya. Kalian baca, direkam, boleh video, boleh rekam ya. Boleh rekam, boleh video, boleh langsung dikirimkan ke WA saya pribadi. Tapi usahakan kalian juga mengirimkan file rekaman itu di Classroom. Ya nanti saya bagikan, saya share video ini di Classroom sebagai tugas kalian. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.